Kijing, kerang air tawar Pils Ryoconcha exilis, merupakan salah satu hewan endemik yang ada di Sungai Kalimantan, khususnya anak-anak Sungai Kalimantan Timur. Salah satu berkah di musim kemarau, pada anak-anak Sungai Bongan, Kutai Barat, Kalimantan Timur, adalah mudahnya mendapatkan kerang air tawar atau dalam bahasa lokal lebih dikenal kijing. Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir dan bersuhu dingin. Di tempat kita, Sungai Bongan, biasanya kijing banyak berada di dekat petik terbalik gosong. Petik terbalik tumpukan kayu lapuk berwarna hitam yang sudah terproses secara alami sekian lama, mudah ditemui saat musim kemarau. Kulit kijing berwarna kuning, ada juga bagian yang berwarna biru kehitaman. Kulitnya keras seperti marmer licin tetapi tidak berbulu. Jika dibuka, akan kelihatan bagian dalamnya yang berbentuk gepeng melebar. Kijing ini mendapatkan makanannya dengan cara menyaring air yang mengandung makanan di dalamnya. Di samping itu kijing dapat dimanfaatkan dalam usaha penjernihan air karena memiliki sifat filter feeder. Jadi harus sama-sama kita jaga kualitas air sungai kita ya, agar keberadaannya tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat bagi kita yang mengonsumsinya. Kijing bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan dari hasil perairan selain ikan. Kijing dapat dijadikan santapan lezat dan murah. Sebelum dikonsumsi, sebaiknya kita ketahui dulu kandungan gizi dari kijing ini guys. Ternyata daging kijing lokal mengandung asam lemak tak jenuh eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA) yang dapat meningkatkan kecerdasan otak. Tak hanya itu, daging kijing juga mengandung protein hewani yang kaya akan asam amino esensial. Cangkang kijing lokal terdiri dari 3 lapisan, yaitu, lapisan luar yang terdiri dari zat tanduk, lapisan tengah terdiri dari kristal-kristal kalsium karbonat dan lapisan mutiara tipis terdiri dari kalsium karbonat yang dapat memantulkan cahaya. Cangkang dapat terbuka dan tertutup oleh gerakan otot aduktor anterior dan otot aduktor posterior. Bagian dalam cangkang terdapat 2 buah mantel. Pada ujung mantel terdapat 2 buah sifon yang berbeda fungsinya. Sifon ventral berfungsi sebagai alat pemasukan air, makanan, dan sifon dorsal digunakan sebagai alat pembuangan sisa-sisa metabolisme. Kastner 1967. Alat pencernaan kijing berturut-turut terdiri dari mulut yang tidak berahang atau bergigi, sepasang palpes yang bercilia, lambung, usus, rektum dan anus. Selain alat pencernaan, di dalam tubuh kijing terdapat hati yang menyelubungi dinding lambung, ginjal, pembuluh darah dan pembuluh urat saraf. Storer dan Usinger 1961. Umumnya kijing dapat mengatur tingkat metabolisme oksigen dengan baik sehingga masih dapat hidup pada keadaan di mana kadar oksigen dalam air sangat rendah. Kijing bernapas dengan insang dan mantel. Anatomi kijing bagian luar terdiri dari cangkang. Anatomi kijing bagian dalam terdiri dari 3 bagian utama yaitu mantel, insang dan organ dalam. Mantel besar menggantung di seluruh badan, dan membentuk lembaran yang luas dari jaringan yang berada di bawah cangkang. Tepi mantel menghasilkan 3 lipatan yaitu dalam, tengah dan luar. Pada lapisan luar bagian dalam permukaan terdapat periostrakum dan di bagian luar permukaan terdapat lapisan zat kapur. Seluruh permukaan mantel mensekresikan zat kapur. Selain itu, juga diproduksi sifon inhalan terletak pada ventral, dan sifon eksalan terletak pada dorsal. Organ dalam pada kijing air tawar terdiri dari organ-organ vital seperti perut, usus, kelenjar pencernaan misal liver, gonad dan kaki. Kaki merupakan otot terbesar yang ada pada badan kijing, yang digunakan untuk bergerak dan menggali. Pada umumnya, kaki kijing berbentuk pipi secara lateral dan mengarah ke anterior sebagai adaptasi untuk meliang. Penjuluran dan penarikan kaki disebabkan oleh adanya kontraksi otot protaktor dan otot retraktor. Sebagian besar kijing merupakan ciliary feeder, karena sebagai deposit feeder maupun filter feeder, cilia berperan dalam mengalirkan makanan ke mulut. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan kijing antara lain suhu, pH, oksigen, endapan lumpur dan fluktuasi permukaan air. Kijing yang hidup pada perairan yang relatif tenang akan lebih baik daripada kijing yang hidup dalam perairan mengalir.